Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini, sekarang ini, di sini kita bertemu kembali untuk bersama bermudzakarah, artinya mengasah pengetahuan ilmu yang sudah kita dapatkan bersama, diasah, didarasi di setiap muzakarah agar dari apa-apa yang sudah diketahui lalu kemudian dibahas kembali di dalam muzakarah agar semakin memahami lagi dan lebih memahami lagi sampai kepada meyakini apa-apa pengetahuan ilmu yang sudah kita pelajari selama ini. Salawat dan salam terhantarkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahlul bait keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat dan kepada sekalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kemudian. Alhamdulillah, tadi kita mendengarkan bersama ada 4 pertanyaan, yang mana keempat pertanyaan tersebut adalah termasuk cahaya keilmuan yang bila kita telah dapat memahaminya, maka cahaya keilmuan dari apa-apa yang dipertanyakan tadi, cahayanya akan menerangi qalbun. Itu yang utama. Setelah qalbun terang bercahaya karena dicahayai oleh nur ilmu, maka hati itu adalah wadah. Hati itu, ujar Imam Al-Ghazali, bagaikan cermin. Sehingga ketika si cermin itu dicahayai, artinya dibersihkan, lalu cermin itu menjadi bening, maka terlihat jelaslah apa-apa yang nampak di cermin itu. Itulah gambaran daripada hati yang diperumpamakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Nah, untuk membersihkan cermin tadi ialah dengan sarana nurul ilmu, dengan sarana cahaya ilmu. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi itu termasuk nur ilmu, termasuk cahaya ilmu. Pertama, dipertanyakan untuk lebih memahami lagi
bahwa di dalam Quran Allah berfirman atau berkalam. Yang firman Allah itu ternyatakan di dalam kisah Nabi Sulaiman. Ya. Padahal ini firman Allah, padahal ini kalam Allah. Namun firman Allah itu, kalam Allah tersebut dinyatakan pada kisah Nabi Sulaiman. Ya. Di waktu itu Nabi Sulaiman menulis surat yang diperuntukkan kepada Ratu Balkis. Nabi Sulaiman menulis surat diperuntukkan kepada Ratu Balkis. Nah, isi suratnya itu yang firman Allah. Sambil kita renungkan, Nabi Sulaiman menulis surat dan ternyata isi surat itu tidak lain dan tidak bukan adalah kalam atau suara Allah yang dinyatakan melalui tulisannya Nabi Sulaiman. Kenapa dikatakan itu tulisannya Nabi Sulaiman atau suratnya Nabi Sulaiman, tapi kok kalam Allah, tapi kok firman Allah? Ya karena tercantum di Quran, ya kan tercantum di Quran. Yang namanya tercantum di Quran, sedangkan Quran itu adalah kalam Allah. Quran itu adalah firman Allah. Nah, kalam-kalam Allah, firman-firman Allah yang tertuang di dalam Quran tadi, itulah yang ditulis oleh Nabi Sulaiman. Katakanlah Nabi Sulaiman kan hidupnya jauh sebelum zaman Nabi Isa bahkan. Berarti secara lahiriah Nabi Muhammad belum ada. Ya kan? Ya. Berarti secara lahiriah Al-Quran pun belum ada. Al-Quran pun belum ada karena masih zaman Nabi Sulaiman. Tapi ternyata kalam Allah yang nantinya dimuat di dalam Quranul Karim itu sudah diwahyukan kepada Nabi Sulaiman. Kalam Allah yang tertulis dan dituliskan menjadi sebuah surat. Yang awalnya kan kisahnya dari burung Hudhud itu kan, dari burung Hudhud yang mengembara lalu melihat kerumunan banyak orang sedang beribadah, ternyata beribadah kepada matahari dan dipimpin oleh seorang ratu, yang ratu itu bernama Balkis. Itu kurang lebihnya. Melaporlah burung Hudhud tadi kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman menulis surat untuk dihantarkan atau dikirimkan kepada Ratu Balkis. Isinya adalah surat itu. Ibarat kita menulis surat, tulisannya innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya apa yang tertulis ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, namun hakikatnya dari Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Itu belum kami ngerti.
Ya, ini kita belajar hakikat kelola, bukan belajar syariat lagi. Belajar ilmu hakikat, belajar ilmu batin, berarti belajar ilmu dalam, berarti belajar ilmu rasa. Artinya kata Nabi Sulaiman dalam surat itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya isi surat ini Innahu min Sulaiman, isi surat ini benar dari Sulaiman secara lahiriah. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, tapi sesungguhnya isi surat ini dari Tuhan, pencipta tiap-tiap segala sesuatu, ilahun wahid, yang bersifat Rahman dan Rahim. Itu dulu kita kupas. Mengapa Nabi Sulaiman berani mengatakan bahwa ini hakikatnya dari Allah, walaupun kenyataannya aku Sulaiman yang menulis. Aku Sulaiman yang menulis, tapi hakikatnya Allah lah yang berkalam di sini. Itu yang membuat Ratu Balqis itu yang membuat Ratu Balqis itu menjadi gemetaran, yang membuat Ratu Balqis itu tidak berdaya, yang membuat Ratu Balqis itu tertunduk sehingga pasrah untuk datang. Sebab dia tidak lagi melihat Sulaiman yang dia lihat Allah Ta'ala. Begitu maksudnya. Jadi ilmu hakikat sebenarnya Nabi Sulaiman itu. Makanya dalam kajian-kajian di luar sana, katakanlah dalam pengetahuan ilmu hikmah, konon mereka yang belajar ilmu hikmah, mereka mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat untuk menunduk bangsa jin, untuk menundukkan bangsa jin. Nah, kenapa demikian? Karena isi daripada ayat itu adalah isi daripada kalam Allah secara langsung yang ditujukan kepada Ratu Balqis. Dan konon pun dikatakan bahwa Ratu Balqis itu di zaman itu termasuk ratu jin di zaman itu. Jadi bukan manusia seutuhnya, bukan manusia seutuhnya. Apa namanya, kita separuh manusia, separuh jin. Itu bukan siluman, bukan. Kalau siluman ada lagi, siluman itu jelmaan. Ini bukan siluman, tapi dirinya secara lahiriah separuh manusia, separuh jin. Kenapa? Karena orang tuanya tadi itu yang satu jin, yang satu manusia. Menikah, kawin bahasa kita, lalu diisi anak. Begitu. Ya. Dan dari Ratu Balqis ini pula Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Balqis, lalu kemudian melahirkan seorang anak yang mewarisi kunci perbendaharaan harta kekayaan Nabi Sulaiman. Ini kan ada kesan bulannya, tidak ada apa. Nah, bulan itu kan poin-poinnya. Kalau ini kisah ini tertuang di kitab-kitab, di kitab-kitab para ulama, ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi, ya seperti itu yang diceritakan kembali oleh para ulama, para awliya Allah. Artinya, bila Ratu Balqis saja tunduk dengan ayat ini, kan begitu maksudnya. Bila Ratu Balqis saja tunduk dengan ayat ini, sedangkan Ratu Balqis itu tadi dikatakan termasuk ratu jin,
Gitu. Ratunya saja tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bagaimana anak buahnya? Nah begitu maksudnya. Karena itulah sebagian ahli hikmah tadi mengatakan bahwa ayat tersebut adalah ayat untuk menundukkan bangsa-bangsa jin. Lalu orang membaca, mengamalkan. Ada yang mengamalkan untuk ada diganggu bangsa-bangsa jin. Ada berniat begitu, dia mengamalkan itu supaya tidak diganggu oleh bangsa-bangsa jin. Ada lagi yang mengamalkan itu katanya agar dia di apa namanya ini, disegani karisma, sehingga bangsa-bangsa jin bila melihat dia lalu tunduk begitu, karena berdaya. Ada juga yang mengamalkan atau mentirangkan kalau bahasa orang Jawa. Ayat itu ditirangkannya ujarnya dasar mengangkat harta karun. Macam-macam orang. Kalau kita kan ada belajar kayak itu lah, ini saya hanya mengesahkan supaya paham kenapa itu dipakai orang untuk macam-macam, karena memang ayat itu untuk menundukkan bangsa jin. Ada tadi untuk mengangkat harta karun, harta karun, ada yang harta terpendam di dalam tanah janda, macam-macam. Ada juga yang mengamaliakan itu agar terbuka jalan kebahagiaan, terutama semasa dalam kehidupan dunia, ialah kebahagiaan negeri duniawi. Artinya menarik rezeki dari arah mana yang tidak disangka-sangka, gitu maksudnya. Karena berpatokan di situ tadi, menarik Ratu Balkis saja tertarik nih, ya kan begitu. Kalau kan dengan ayat itu sang ratu tertarik, tunduk. Berarti dia bisa ini untuk menarik rezeki ini, kan begitu maksudnya. Ini mereka sebagian. Kita ambil perbendaharaan ilmunya saja, ya. Yang penting tujuan kita bukan macam-macam itu tadi, melainkan tujuan kita adalah bagaimana berjalan menuju Allahnya, kan begitu kan, yang punya segala sesuatu tadi. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa sederhananya, ini aku Sulaiman menulis, tapi pada hakikatnya Allah pemilik tiap-tiap segala sesuatu yang maha pengasih lagi maha penyayang yang sedang menulis surat ini. Gitu maksudnya. Makanya kenapa di situ dikatakan innahu min Sulaiman, lalu dipasangkan lagi wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, kenapa tadi itu Nabi Sulaiman bisa berani mengatakan bahwa yang menulis ini walaupun secara lahiriah adalah aku Sulaiman, namun secara hakikatnya Rabbul Alamin yang sedang menyatakan surat ini. Karena Nabi Sulaiman sudah lebur dan karam di dalam Tuhannya. Begitu maksudnya. Karena Nabi Sulaiman sudah karam dan lebur di dalam Tuhannya, kita menyebutnya fana. Kita menyebutnya fana. Nabi Sulaiman telah fana fillah. Sehingga bahasa sederhananya, bahasa kesimpulannya,
bahasa kasarnya Nabi Sulaiman kadada, Allah nang ada. Begitu tuh. Apa hikmah yang dapat dipetik dari situ? Dari cerita itu tadi. Ini baru bismillahirrahmanirrahim, dari innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baru di situ. Apa hikmahnya? Ketika seorang penuntut ilmu akan hakikatullah wa ma'rifatullah, lalu dia menemukan jalan untuk dapat fana, untuk dapat lebur, untuk dapat karam atau fana kepada Allah, lalu kemudian dia jalani jalan kefanaan itu sampai datang rasa yakin di dirinya bahwa dirinya la haula wala quwata, tanpa Allah dirinya tidak bisa apa-apa. Ini bahasa ilmunya. Bahasa ilmunya, tanpa Allah dirinya tidak bisa apa-apa. Itu bahasa ilmu. Bahasa hakikatnya, ya memang aku kadada. Siapa yang ada? Begitu maksudnya. Nah, itulah fanapillah. Ketika teryakini akan fanapillah tadi, dirinya karam, dirinya lebur, dan dirinya sudah fanapillah, maka tidak ada lagi wujud dirinya, melainkan yang ada hanyalah wujud dari Allah Ta'ala. Lalu dalam cerita kehidupan dunia, dia datang menghadiri pertemuan, dia datang menghadiri rapat, dia datang menghadiri apa aja kita, urusan-urusan apa segala macam dalam kehidupan ini. Dalam keyakinannya bukan aku lagi yang mendatangi, tapi siapa yang datang? Kayak itu maksudnya. Anggap aja bahasa sederhananya, dia membawa makalah. Kalau di kuliahan apa ngarannya tuh, interview, skripsi, uji skripsi, uji sidang tadi kan, membawa hasil skripsinya, ya kan, membawa hasil eksperimennya, ya kan, membawa hasil penelitiannya. Dia bawa menghadap secara lahiriah kepada si dosen tadi. Yang membawa ini dia sudah panah. Berarti siapa yang membawa ini? Itu adalah tidak usah disampaikan, paham aja sudah. Siapa yang membawa ini dan siapa yang dihadapi itu? Bila nang dihadapi itu adalah orang nang hadapi nanduk lawan Tuhannya. Bila nang dihadapi itu orang yang tidak kenal dengan Tuhannya. Bila nang dihadapi itu orang nang kada tahu menau dengan panabillah. Sementara yang mendatangi ini siapa? Siapa yang harus tunduk? Itu ini kalau bahasa lek-lekannya, apa lek-lekan kah? Selang-selangan. Kalau bahasa selang-selangannya, siapa yang harus tunduk? Yang dihadapi kan yang menghadapi kan yang harus tunduk, kan begitu maksudnya. Walau di muka dia itu presiden sekalipun, ibaratnya itu kayak itu. Walau yang dihadapinya itu adalah presiden sekalipun, tapi kadang kenal lawan Tuhannya. Siapa yang harus tunduk? Begitu maksudnya. Ini pemakaian ilmu hakikat itu kayak itu. Walaupun sebenarnya di dalam kepanaan tadi kan kita kada boleh sombong, ya kan? Dan memang tidak ada kesombongan itu.
dan tidak ada membesar-besarkan diri, itu kan ada. Tapi kalau mau dirunut jua, nah itulah, kalau mau dirunut jua, dirimu ketika engkau telah karam, ketika engkau telah lebur, ketika engkau telah panah pilah, dirimu lebih tinggi kedudukannya daripada presiden sekalipun. Nah, itu. Kenapa lawan security dia ketakutan? Belum presiden, ini lawan security-nya masuk bank, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Lalu curigai maling. Ini itu. Bahasa kita pede ini tuh kayak apa? Gitu kan. Begitu kan. Namun ilmu ini bukan untuk sombong-sombongan. Kayak itu maksudnya. Namun setidaknya pupuklah rasa yakinmu ketika engkau berada di dalam fana fitnah. Begitu. Walau presiden sekalipun yang dihadapi, maka dirimu terlebih tinggi kedudukannya daripada manusia, walaupun dia bertitel presiden sekalipun, apabila dia kadang mengenal lawan Tuhannya. Begitu. Karena itulah Nabi Sulaiman menulis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini bukan dariku, bahasa hakikatnya surat ini bukan dariku, tapi dari Tuhan pemilik tiap-tiap segala sesuatu, pemilik langit dan bumi, yang dia bersifat Rahman dan Rahim. Sulaiman hanya menyampaikan surat ini dari dia, si pemilik segala sesuatu. Ala ta'lu alayya wa atuni muslimin. Jadi dengan keterangan di ayat yang pertama tadi, kalimat-kalimat yang pertama tadi, lalu disambung ala ta'lu alayya wa atuni muslimin. Hai Balqis, ini kalau bahasa kita dialognya tadi. Hai Balqis, datanglah engkau kepadaku. Ku yang dimaksud bukan Sulaiman, ya kan? Ya. Ku yang dimaksud bukan Sulaiman. Ku yang dimaksud adalah pemilik langit dan bumi dan tiap-tiap segala sesuatu yang bersifat Rahman dan Rahim. Datanglah engkau kepadaku dengan terpaksa atau dengan senang hati. Dan jadilah engkau termasuk orang yang berserah diri. Itu yang membuat Ratu Balqis gemetaran tadi. Kalau istilah bahasa kasar ini yang menulis Tuhan langsung ini. Kayak itu nanti. Kalau diistilahkan ini yang menulisnya Tuhan langsung. Kayak apa aku kada datang, maka Allah nama undang aku. Maka Allah atau Tuhan menyuruh aku datang. Dalam riwayat dikatakan Ratu Balqis begitu melihat Sulaiman yang menulis, lalu dia tahu Sulaiman ini adalah raja besar yang tidak punya tandingan, raja yang satu-satunya pemilik kekuasaan di negeri ini. Tidak ada yang melebihi kedudukannya selain Sulaiman itu sendiri. Itu secara lahiriah. Bagaimana aku tidak berserah diri, sementara yang mengundang aku ini adalah Raja Dikjaya satu-satunya yang tidak ada lagi di atasnya. Sudah begitu dia menulis surat lagi. Dia katakan ini bukan dariku tapi dari Tuhanku. Sulaimannya aja sudah hebat, apalagi Tuhannya. Itu maksudnya. Sulaimannya aja sudah besar, apalagi Tuhannya. Sulaimannya saja sudah menjadi raja yang tidak punya tandingan, apalagi Tuhannya. Itu yang dipandang Ratu Balqis.
Maka ketika Ratu Balqis menerima surat itu, maka langsung dia tersungkur dan langsung bersegera untuk menemui Sulaiman dan berserah diri kepadanya. Kalau bahasa hakikat, berserah diri kepada Sulaiman berarti tak ubahnya berserah diri kepada Tuhannya Sulaiman. Itu bahasa hakikatnya. Kan nggak bisa dipungkiri juga wujudnya Sulaiman, ya kan? Yang penting tidak takluk kepada Sulaimannya, kan begitu? Dia tahu siapa hakikat di balik itu, begitu dah maksudnya. Yang namanya takluk itu, yang dikatakan taklik buta, ada kelala taklik buta, dia tahu akan seseorang, tapi dia tidak tahu siapa di balik seseorang itu, lalu dia tunduk kepada orang itu namanya taklik buta. Dia mengikuti Muhammad Rasulullah karena dia tahu siapa di balik Muhammad Rasulullah itu kan ada taktik buta caranya. Siapa yang mengikuti Muhammad Rasulullah tapi dia kadang mengetahui siapa di balik Muhammad Rasulullah, lalu dipuja-puja Muhammad Rasulullah, lalu disembah-sembah Muhammad Rasulullah, itu namanya taktik buta. Makanya Nabi Muhammad itu kadang mau dikaitukan. Itu maksudnya, cintailah aku kata Rasulullah, tapi jangan terlalu berlebihan. Apa pesan Rasulullah di situ? Sebab kamu kada tahu siapa yang ada di balik aku. Jika kau berlebihan mencintaiku, syirik kamu. Itu maksudnya. Itu diperuntukkan bagi mereka-mereka yang kada tahu dan itu. Tapi kalau mereka yang tahu, Rasulullah itu diam ya. Diam Rasulullah itu. Satu contoh Sayyidina Abu Bakar, sewaktu diumumkan siapa yang mau bersedia untuk memperjuangkan Islam, maka siapa di antara kalian yang bersedia dan ikhlas untuk menyumbangkan harta bendanya. Lalu berlomba-lomba para sahabat menyumbangkan harta benda untuk memperjuangkan Islam. Abu Bakar pun datang, yang lain sekian persen, Abu Bakar kadang 100% semua diberikan. Alhamdulillah. Break dulu. Diingatkan sampai mungkin sampai mana tadi? Sudah harta bendanya seluruhnya 100% ya kita. Ada sahabat yang lain sekian persen. Hanya Sayyidina Abu Bakar menyerahkan keseluruhannya 100%, sampai kada ada tersisa lagi di rumahnya. Lalu ya Rasulullah, ya Abu Bakar, kalau engkau ini semua sudah diserahkan, apalagi yang engkau punya? Berarti kan Rasulullah ada melarang tuh. Sementara tadi dikatakan cintailah aku, tapi jangan berlebihan. Itu diperuntukkan kepada mereka-mereka yang kada mengerti siapa hakikat di balik Rasulullah. Tapi bagi mereka yang mengetahui siapa di balik Rasulullah, kada ditangati lawan Rasulullah. Kenapa? Karena yang dia lihat bukan Rasulullah. Begitu maksudnya. Menangati berarti menangati Allah Ta'ala. Ya Allah. Maka dia mau menuju kepada Allah. Aku melarang, kan begitu ceritanya. Apalagi yang kau punya, wahai Abu Bakar, semua sudah kau serahkan. Lalu kata Rasulullah, ada Allah dan Rasulnya, yang lain masih bisa dicari.
Tapi kalau Allah dan Rasulnya, kemana lagi aku mencari? Harta benda, kekayaan lenyap dari diriku masih bisa dicari. Tapi kalau aku nina kehilangan Allah dan Rasulnya, kemana lagi aku mencari? Lalu kata Rasulullah, kalau begitu kau termasuk orang yang karam di dalam kitabnya, begitu kurang lebihnya bahasanya demikian. Cukuplah bagiku Allah dan Rasulnya. Nah itu kalau bahasa orang awam. Cukuplah bagiku Allah dan Rasulnya. Bahasa hakikatnya, bagiku Allah ada pada Rasulnya. Itu bahasa hakikatnya. Bahasa awamnya, cukuplah bagiku Allah dan Rasulnya. Itu bahasa awamnya. Kalau bahasa hakikatnya, apa tadi? Bahasa hakikatnya, cukuplah Allah yang ada pada Rasulnya. Jadi secara lahiriah beliau tadi Abu Bakar melihat ini Rasulullah. Secara hakikat dia melihat sang pencipta tiap-tiap segala sesuatu. Begitu maksudnya. Sedangkan apa yang kumiliki bukan milikku, tapi milik Allah, pemilik tiap-tiap segala sesuatu. Kan begitu kalau kan? Ini belum dikupas lagi dengan ayat Allah Quran dalam firman Allah yang lain. Dalam firman Allah yang lain dikatakan, kata Allah, Allah berkata kepada langit dan bumi. Allah berkata kepada langit dan bumi, hai kalian langit dan bumi, datanglah kepadaku dengan senang atau dengan terpaksa. Lalu langit dan bumi berkata, ya Rabb, kami akan datang kepadamu dengan senang. Pertanyaannya, langit dan bumi aja nih dipanggil Allah, ayo datang kepadaku dengan senang atau terpaksa? Langit dan bumi aja datang kepada Allah dengan senang, kata mau dengan terpaksa. Seperti itu maksudnya. Tapi yang uniknya justru manusia kebanyakan jangankan dipanggil, berjalan menuju kepada Tuhan tidak ada mau. Dipanggil tambahnya kada mau. Ya. Nah, jadi begitulah maksudnya. Ya. Cintailah aku, jangan berlebih-lebihan. Nah, itu Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang awam, karena mereka tidak melihat, mereka tidak mengetahui hakikat di balik diri Rasulullah, sehingga dikhawatirkan mereka nanti akan menyembah kepada Muhammad. Nah, begitu. Tapi bagi orang-orang yang mengerti, Rasulullah kadang melarang karena mereka memandang Tuhannya. Begitu maksudnya. Nah, itulah yang dimaksud daripada ala ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ratu Balqis sudah tahu Sulaiman itu raja yang agung satu-satunya, raja yang besar satu-satunya, raja yang amat sangat kaya raya satu-satunya. Sulaiman aja kayak itu kurangnya, apalagi Tuhannya. Berarti secara tidak langsung aku datang kepada Nabi Sulaiman, berarti aku datang kepada Tuhannya. Itu maksudnya. Nah, itu makna daripada ayat itu tadi. Makanya dipakai orang macam-macam. Untuk ini, untuk itu, untuk itu, untuk itu, untuk ini, niatnya tadi macam-macam yang disampaikan tadi. Bahkan ada juga yang mengamalkan itu dipakainya untuk penarik rubinian, ada juga namanya. Dia untuk pemekat aja. Kada tahu dan ini masih anoknya apa pakai itu juga.
Mana tahu ya lah, masih bujak dulu mengamaliakan itu. Kalau dia keningnya dia pakai jempol ya kan. Diambilnya dulu banyu liurnya, baru diangkat dia di alis kan. Nah, liur basi, bangun guring kan diambilnya, lalu diangkatnya dia di alis, kedua alisnya, lalu dibacanya londani innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau itu bukan nyalon fitri, iya sudah ya. Ada juga nama amalkan gasan-gasan angka itu tadi. Karena mengambil hikmah dari riwayat Nabi Sulaiman tadi itu. Nah, lalu isi surat itu tadi yang bunyinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alayya wa atuni muslimin diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Berarti apa yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim kan firman Allah. Apa yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim itu kalamullah. Apa yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim itu kata-kata Allah. Berarti yang ditulis oleh Nabi Sulaiman itu adalah kata-kata Allah. Tahu akan itu, yakin akan hal itu, ayo ya menghadapi pimpinan. Kayak itu guys. Allah itu mempermudah segala sesuatunya, termasuk yang di dalam Quran itu untuk obat bagi Tuhan, ya kan? Di kata Tuhan, Quran itu adalah obat untuk hamba-hambaku. Nah, Quran syifa, Quran itu adalah penyembuh, Quran itu adalah obat dari Tuhan, kan begitu? Istilah kata dalam Quran itu 30 juz itu ada ayat-ayat emas. Nah, ada ayat-ayat emas yang apabila tahu makna-maknanya itu bisa menjadi mujarobat. Bisa menjadi mujarobat, artinya bisa menjadi keajaiban Tuhan bagi yang memakainya. Bolehkah? Boleh apabila tahu ini dari Allah. Kayak itu nah. Apabila tahu ini dari Allah, lalu dia tuliskan di sebuah kertas, jadi wipik, jadi wapak, jadi ajimat. Tapi dia tahu ini dari Allah, maka itu bukan syirik namanya. Itu bukan syirik namanya. Kenapa? Karena dia yakin, dia mengerti, bahkan ilmunya pun tahu apa yang dia tulis itu adalah dari Allah. Jadi tulisan dibungkus, lalu ujar orang jimat, lalu ujar orang wapak. Kada syirik. Kenapa? Karena yang menulis meyakini ini dari Allah. Ilmunya ini dia tahu juga. Terus orang yang menggunakannya kan kayak apa syirik lah. Kada. Kenapa? Karena sudah diwakili lawan si penulis. Sudah diwakili oleh si penulis ini dari Allah. Sehingga yang memakai pun walaupun inya kada berilmu, walaupun inya kada tahu di Tuhan, inya kada syirik. Kenapa? Karena tauhidnya sudah diwakilkan oleh si penulis. Cuman pertanyaannya, kemana kita cari penulis yang demikian? Kita jelas itu. Ini pencarinya ke orang yang kada tahu asal usulnya, lalu menuliskan juga ajiban. Padahal kita kada tahu si penulis ini kenal lawan Allah Ta'ala atau kada. Begitu maksudnya. Maka dari itulah dilarang kita untuk mendatangi dukun. Gitu. Bahkan dukun itu termasuk salah satu musuhnya Allah. Walaupun yang ditulis oleh dukun itu ayat Quran, walaupun yang ditulis oleh dukun-dukun tadi berupa ajimat-ajimat, berupa wapak-wapak adalah tulisan Al-Quran. Ketika itu kita pegang syirik. Kenapa? Karena dukunnya kada kenal Allah Ta'ala. Kayak gitu maksudnya. Itu yang maksudnya syirik. Tapi ketika si fulan itu
dia kenal dengan Allah Ta'ala, dan dia yakin saat menulis itu bukan si fulannya tadi, bukan dianya tadi, tapi Allah yang menulisnya dari Allah, dan tulisan itu pun adalah tulisan dari Allah. Maka jadi wipit, jadi wafat, jadi ajimat, lalu dipegang mungkin lawan siapa, maka orang yang memegang tadi walau bungol sekalipun orang yang memegang ini kan ada cilik. Kenapa? Karena sudah diwakilkan sama si penulis tadi itu. Sama misalkan kalau kita kembali ke Rasulullah, ada yang mengambil potongan rambutnya Rasulullah ketika Rasulullah bercukur, diambil lalu dimasukkan di topi perangnya. Sama aja jimat juga kalau lah, jimat juga itu pegangan juga itu, tapi dia tahu ini Rasulullah, tapi dia tahu siapa di balik Rasulullah, kan begitu maksudnya. Nah itu maksudnya, yang bagaimana syirik, yang bagaimana tidak syirik, itu semua ditentukan si penulis wafat, si pembuat ajimat kenal lawan Allah Ta'ala atau ada. Itu aja lagi. Itu namanya orang yang melihat kebenaran, dia bukan taklid buta. Orang taklid buta itu yang ini kada tahu lawan Allah Ta'ala begitu. Maka bergetarlah Ratu Balqis ketika membaca surat itu, dan dia yakin ini hakikatnya bukan Sulaiman yang menulis. Ini hakikatnya bukan Sulaiman yang mengirim surat. Kenapa Nabi Sulaiman berani-beraninya mengatakan bahwasannya surat ini bukan dariku, melainkan dari Tuhan pemilik seluruh lapisan langit, seluruh sekalian alam. Kenapa Sulaiman berani mengatakan begitu? Berarti Nabi Sulaiman kenal, berarti Nabi Sulaiman ini kenal dengan Tuhan pemilik tiap-tiap segala sesuatu. Kalau begitu, aku harus tunduk berserah diri kepada Sulaiman. Begitu. Maka datanglah Ratu Balqis. Itu ceritanya. Panjang kalau mau dikisahkan sampai akhirnya beliau menikah dengan Ratu Balqis, lalu kemudian mempunyai anak yang konon banyak orang yang mencari siapa nama anaknya Nabi Sulaiman bersama Ratu Balqis tadi. Banyak orang mencari namanya itu siapa, nama anaknya Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis itu siapa. Banyak yang mencari. Begitu ditakut, kenapa kena mencari? Apa maksudnya? Aja kalau kita tahu nama anaknya Nabi Sulaiman tadi nang lawan Ratu Balqis tadi, maka itu pembuka jalan bagi kita untuk mendapatkan harta karun dari itu saja, untuk dapat mengangkat harta-harta yang terpendam itu saja. Berburu harta kekayaan sekalinya, nang mencari nama-nama itu tadi. Kada tahu bang di Google ada kan namanya, kada tahu juga, pernah ngecek juga. Apa adakah di Google nama anaknya Nabi Sulaiman bersama Ratu Balqis yang wujudnya seperti semangka, bulan seperti semangka? Itu terjawabkah sudah? Hah? Maksudnya mengenai ayat itu tadi? Ada pertanyaannya tadi mengenai anaknya. Ada pertanyaannya mengenai anaknya. Udah mencari juga. Mencari anaknya Nabi Sulaiman juga. Namanya jadi tahu. Karena Ratu Balqis itu di satu sisi tadi dikatakan dia akubahnya salah satu ratu jin, ya, maka anaknya itu pun juga bercirikan
separohnya gaib juga. Perpaduan dari Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis, maka anaknya itu juga peranakan juga biar dewa tadi. Karena peranakan dari bangsa gaib, umurnya panjang juga. Lain kalau memang bujuran manusia seutuhan paling 60 tahun, 70 tahun, paling panjang 100 tahun lebih mati. Tapi karena anaknya Nabi Sulaiman ini juga termasuk peranakan separuh manusia, panjang juga umurnya. Sampai wayah ini sampai saat ini masih ada orangnya, masih hidup. Makanya diburu orang namanya tadi karena pemegang lisensinya tadi itu, pemegang lisensi, pemegang stempel dari harta-harta Nabi Sulaiman yang terpendam tadi itu dipegang oleh anaknya Nabi Sulaiman tadi. Dan konon, ini kata Bang Konon, kata si Bang Konon, anaknya Nabi Sulaiman itu pernah menjahit di tanah Banjar, tepatnya di Amuntai, bersosokkan seorang raja yang bernama Suryanata. Suryanata adalah perwujudan dari anaknya Nabi Sulaiman, lalu menikah dengan putri Junjung Wuih. Telah sampai masanya beberapa waktu kemudian, maka kemudian Pangeran Suryanata dan putri Junjung Wuih pun memenuhi janji Tuhan untuk kembali kepada fitrahnya, kembali lagi ke alam gaib. Moksa jar orang Jawa, begaib lagi. Sekarang ada di Samarinda Pangeran Suryanata, daerah air putih itu, di situ Pangeran Suryanata. Cari aja situ ketemu tuh. Bila perlu takuni lawan orang mana Pangeran Suryanata, pasti ditunjukkannya ke sana. Udah ya. Pakai ijazah kah? Hah? Pakai ijazah? Menaklukkan bebinian lagi. Oh Yogi lagi di kampung hitamkan. Yogi pulang di kampung hitamkan. Tapi jangan untuk macam-macam lah. Artinya untuk kebaikan-kebaikan. Nah, ini ada hubungannya dengan ayat malam Sabtu itu ada duanya. Apa ngarannya ke hikmahnya, berkahnya, berkah dari ayat itu, kelebihan dari ayat itu. Di antaranya ya untuk penduduk bangsa gaib juga. Nah, malam Sabtu kan kayak itu juga lah. Cuman levelnya beda. Kalau auzubillahi minan itu levelnya sudah presiden. Tapi kalau Innahu min Sulaiman itu levelnya jenderal. Kalau ayat kursi itu levelnya di bawah jenderal. Apa di bawah jenderal? Kolonel. Ayat kursi. Nya doa itu level-level juga. Doa itu level-level juga. Menghadapi orang gaib, orang kesurupan. Nang menyurupi ini pangkatnya jenderal, kita pakai doa sersan, tidak mempan. Nang dipakai doa sersan, tidak mempan. Kalau levelnya nang merasuk itu jenderal, hadapi dengan doa jenderal juga, itu maksudnya. Bila perlu satu tingkat di atasnya, itu.
Ini kenapa subhan takun nanu ijazah soalnya sudah berduhulu mamaliakan. Sudah berduhulu ini mamalkan. Berapa hari? 100 hari. Berapa kali bacanya? 41. Nah, aku sudah dibaca 41 kali selama 100 ya kan? 100 hari. Bacanya 41 kali. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. 1. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. 2. Sampai 41 kali selama 100 hari. Yang mau mengamalkan silakan, Bapak. Boleh. Udahlah. Lalu pertanyaan selanjutnya, angka 2 apa tadi lah? Tadi lah. Bagaimana cara misra dan mesra kepada Nur Muhammad, atau memisrakan dan memasrakan Nur Muhammad? Bagaimana caranya? Bukan bagaimana caranya. Pertama tadi itu bagaimana sih misra dan mesra pada bagaimana misra dan mesra ya, dan seperti apa itu yang keduanya, dan bagaimana caranya, ya kan? Kalau gitulah seperti apa misra dan mesra kepada Nur Muhammad itu, dan bagaimana caranya, gitu. Kalau seperti apa misra dan mesranya Nur Muhammad pada diri. Seperti ini, kita langsung aja lah, langsung bahasa kesimpulan. Yang namanya seperti berarti contoh, ya, contoh. Seperti apakah misra dan mesranya Nur Muhammad itu? Artinya contohnya seperti apa? Seperti keringat yang mengalir di tubuh, seperti keringat yang mengalir pada jasad. Maka seperti itulah misra dan mesranya Nur Muhammad. Maksudnya bagaimana? Bila seseorang hendak mendapatkan keringat, kayak apa caranya? Maka dia mesti beramal. Beramal itu ya kita bekerja. Bekerja itu ya bergerak. Berarti dia mesti beramal, berarti dia mesti bekerja, berarti dia mesti bergerak. Baru berkeringat. Kalau dia berduduk aja, apalagi bahasa pula, kayak pada berkeringat. Bergerak ada, berduduk aja, sudah kayak gitu ruang menuju bahasa, tidak berkeringatan yang lalu. Supaya berkeringat dia harus bergerak. Bergerak itu ya bekerja, bekerja itu ya beramal. Beramaliyah ya kita. Maka itu sepertinya tadi contohnya. Maka seperti itulah misra dan mesranya Nur Muhammad tadi itu. Bagaimana dirinya bisa membawa bukti nyata, bagaimana dirinya bisa mendapatkan bukti yang nyata bahwa Nur Muhammad itu telah misra dan mesra pada dirinya. Jadi dirinya seorang dapat membuktikannya kayak itu. Nah,
Ini tidak ada urusan sama orang luar, ada urusan sama orang sekitar. Ini bagi dirinya seorang. Bagaimana aku dapat membuktikan bahwa diriku ini sudah berada pada pemisrahan dan pemesraan Nur Muhammad. Jadi takuni diri seorang, begitu maksudnya. Dan bukan untuk ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain, bukan untuk dikesah-kesahkan kepada orang lain. Ya, ini sudah misra Pak lawan Nur Muhammad kan? Aku ini sudah mesra lawan Nur Muhammad, dikesah lawan orang lain, enggak. Tapi mencari bukti untuk diri sendiri. Ya, jadi kembali ke diri masing-masing, bagaimana masing-masing diri dapat membuktikannya sendiri bahwa dirinya benar sudah misra dan mesra kepada Nur Muhammad. Sebagaimana contohnya tadi, keringat bisa keluar dari diri sendiri. Bagaimana keringat tadi itu bisa mengalir dari dirinya sendiri, maka begitu pula lah contoh daripada Nur Muhammad itu misra dan mesra pada diri. Contohnya. Lalu bagaimana caranya? Nah, kalau dicontohkan itu berarti caranya ya bekerja, caranya ya bergerak, caranya ya beramaliyah. Bila dikaitkan kepada misra dan mesra Nur Muhammad, bagaimana caranya ya beramaliyah? Amaliyah nang kayak apa? Amaliyah yang menggugah rasa Nur Muhammad. Sekali lagi, amaliyah yang menggugah rasa Nur Muhammad. Dan amaliyah yang menggugah rasa Nur Muhammad itu tersimpul pada rasa naik turun nafas. Nah, ini kan juga kita bahas berulang kali. Ketika engkau menghirup nafas, maka saat itu yang qadim misra apa yang muhadats? Ya kan? Ya. Itu amaliyah untuk menggugah rasa Nur Muhammad. Ketika menarik nafas atau menghirup nafas, maka saat itu yang qadim misra kepada yang muhadats. Saya tidak perlu jelaskan lagi nah qadim mana, muhadats mana, tahu semua beratan tidak? Ya kan? Iya. Pada saat naiknya nafas, disitulah misra yang qadim kepada yang muhadats. Ketika nafas berhembus, maka disitulah yang muhadats mesra kepada yang qadim. Maka bisa dikatakan bahwa naik turun nafas dalam tanda kutip adalah penyatuan yang qadim dengan yang muhadats. Dalam tanda kutip yang qadim sedang bermesraan dengan yang muhadats. Dalam tanda kutip yang qadim dan dengan yang muhadats bersatu di dalam cinta. Kita kan ada mengurusi orang sekitar kita. Ini urusan masing-masing diri. Paham boleh kan? Nah, kamu urusan kamu, urusanku urusanku. Kamu bagaimana kamu bersama Nur Muhammad, aku bagaimana aku bersama Nur Muhammad. Jadi masing-masing diri punya hak dan juga punya kewajiban untuk bersama Nur Muhammad. Begitu. Di mana simpulnya pada naik turun dan garis bawah cetak tebal dan yakini yang ada syak dan wasangka apa? Bahwa saat napas masuk itu artinya
yang qadim, misra kepada yang muqaddas. Pada napas turun itu artinya yang muqaddas mesra kepada yang qadim. Maka dalam tanda kutip, siapa yang merasakan naik dan turun napasnya berdasarkan pengertian itu tadi, dua hal tadi, lalu dia rasakan naik turun napas, maka hakikatnya dalam tanda kutip dia sedang bermesraan dengan Nur Muhammad. Dalam tanda kutip, dia sedang berdua-duaan dengan Nur Muhammad. Dia sedang bercinta dengan Nur Muhammad. Itulah caranya. Dan apa yang akan dia dapatkan dalam buktinya nanti? Ketika dia jalan itu naik turun napas, dia rasakan naiknya turunnya berdasarkan pengertian dua hal tadi, maka akan bergetarlah rasa jiwanya, bahkan sampai kepada rasa nuraninya atau rasa nalurinya juga ikut bergetar, bahkan rasa Nur Muhammad juga ikut bergetar. Mungkin bisa saja nanti akan terekspresikan kepada batang tubuhnya. Dia akan merinding sekujur tubuh, berdiri bulu badannya seluruh tubuh, bisa jadi. Atau mungkin reaksinya dia merasa dirinya ringan betul. Bahkan mungkin dia merasakan seperti tidak ada di sini dan lain sebagainya. Itu reaksinya. Namun setidaknya walaupun reaksinya berbeda satu dengan yang lain tadi, ya, reaksinya berbeda satu dengan yang lain, namun kesimpulannya yang sama dia rasakan. Dari 100 orang katakanlah ada yang sama dia rasakan. Apa? Tenang, lapang, senang, damai, bahagia, gembira, asyik ketika dia merasakan naik turun nafas tadi dalam dua pengertian yang dia yakini tadi. Itu yang setidaknya dari 100 orang akan merasakan rasa yang sama itu tadi. Kalau yang berbeda-beda tadi itu cuma reaksinya yang berbeda, reaksinya aja yang berbeda, ya. Tapi rasa nikmatnya sama, manis lezatnya sama, seperti itu. Itulah maksud daripada pertanyaan tadi, bagaimana caranya agar mesra dan mesra, ya kan? Maka caranya dengan merasakan naik turun napas. Apalagi dia merasakan naik turun napas itu dia bawa dengan olah rasa atau gerak tadi, olah rasa di dalam gerak. Wah, itu tambah asyik lagi, tambah asyik lagi. Apa yang kau dapatkan dalam olah rasa ketika kau bergerak dalam tenang, lapang, senang, damai, bahagia, dan dalam asyik tadi, luar biasa kau rasakan di dalam dadamu. Itulah buktinya bahwa engkau telah misra dan mesra pada Nur Muhammad. Yang dikatakan tadi, kan tadi dikatakan bagaimana diri kita dapat membuktikannya sendiri, begitu kalau kan? Maka dengan olah rasa di dalam gerak mempercepat dirimu untuk mendapatkan buktinya untuk dirimu sendiri. Itu jawabannya. Cari buktinya. Kalau Bapak Guru Jumri dulu sering beliau mengatakan cari buktinya, cari buktinya.
Ada lagi yang kita cari itu selain pembuktian. Itu harus beliau mengatakan. Ya kalau salah, sering beliau mengatakan gitu, cari pembuktiannya. Bukan membuktikan kepada orang lain, bukan membuktikan kepada diri sendiri. Nah, bahwa masing-masing diri dapat merasakan buktinya, begitu. Maka buktinya ialah ketika engkau merasakan tenang, senang, lapang, damai, bahagia, gembira, bahkan asyik ketika kau mengolah naik turun napas itu di dalam olah rasa. Maka itu adalah bukti nyata yang kau rasakan bahwa kau sudah berada pada level misra dan mesra kepada Nur Muhammad. Ya kan Sukardi, bisa dipahami adalah pertanyaan selanjutnya apa tadi? Oh, tadi dari tiket kan? Secara kesimpulan pertanyaannya tadi, apabila sudah tahu ilmunya, paham, sudah mengerti, sudah, tetapi tidak memakai ilmunya, begitu kan tadi ya kurang lebihnya. Tetapi kadang memakai ilmunya, nanginya pahami tadi, yang ia mengerti tadi, atau bahasa gampangnya tadi, inya kadang mengamalkan ilmunya, ya kan? Apakah mereka yang kadang memakai ilmu tadi, mereka yang kadang mengamalkan ilmu yang dia sudah pahami dan dia mengerti tadi, apakah mereka itu termasuk dikatakan lalai atau dikatakan mabuk, atau mungkin dikatakan keduanya? Itu kalau lah. Orang yang lalai, cirinya, ini ciri. Orang yang lalai itu adalah orang yang kada tahu sama sekali tentang ilmu. Itu lalai. Orang yang kada tahu sama sekali tentang pengetahuan ilmu, dalam hal ini pengetahuan tentang ketuhanan. Kita kan belajar ketuhanan kalau dalam hal ini tentang ketuhanan. Orang yang tidak mengetahui sama sekali tentang pengetahuan hakikat ketuhanan, dia orang lalai. Dan bukan pula orang mabuk. Orang mabuk itu nangaranya juga mabuk. Orang mabuk itu orang yang minum, ya. Kalau kada minum kada mabuk. Berarti orang mabuk itu adalah orang yang sudah merasakan ilmu yang dia ketahui. Berarti dia sudah mengamalkan ilmunya. Lalu kemudian dia zauq. Zauq itu artinya merasakan lebih dalam. Nah, itu dikatakan mabuk. Jadi orang yang sudah mengetahui ilmu tentang ketuhanan dalam hal ini, dia sudah paham, dia sudah mengerti, namun dia tidak memakai ilmu yang diketahuinya. Ia tidak mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Maka mereka itu bukan lalai, bukan pula mabuk.
Mereka bukan lalai, mereka juga bukan mabuk. Karena lalai tadi sudah dijelaskan apa maksudnya. Mabuk juga sudah dijelaskan apa maksudnya. Dia bukan dikatakan lalai, bukan juga dikatakan mabuk, juga bukan dikatakan keduanya. Tetapi mereka itu dikatakan adalah orang yang tertidur. Orang yang tertidur. Kalau bahasa gampangnya, orang yang tertidur itu lupa. Lupa itu bukan lalai, jangan salah. Lupa itu dia tadinya tahu. Dia tadinya tahu. Lalu kemudian kadang ingat, ini disebutnya lupa. Kalau lalai, lalai itu memang dia kadang tahu. Itu lalai. Dalilnya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yang di dalam sholatnya itu dia lalai, bukan lupa. Ya kan? Kan artinya begitu tuh. Celakalah orang-orang yang sholat, yang dia di dalam sholatnya itu dia lalai. Artinya celakalah orang-orang yang sholat itu, yang di dalam sholatnya itu dia tidak kenal siapa Tuhannya. Begitu Pak? Itu orang lalai. Sedangkan ini tadi pertanyaannya, dia tahu ilmunya, ya kan? Dia tahu ilmu tentang ketuhanan, dia tahu ilmu tentang hakikat ketuhanan, bahkan paham dia, bahkan mengerti dia. Maka dia tidak dikatakan orang yang lalai, tapi dia bisa dikatakan orang yang lupa. Dua hal yang berbeda, lupa dan lalai, dua hal yang berbeda. Orang yang lupa itu diibaratkan orang yang tertidur. Diibaratkan seperti orang yang tertidur. Lalu ada peribahasa mengatakan, manusia itu mati. Manusia itu seperti bangkai, kecuali orang-orang yang berilmu. Berarti hanya orang yang berilmu aja yang sudah ada mati. Berarti hanya orang yang berilmu aja yang tidak lagi disebut bangkai. Begitu kan? Manusia itu mati, manusia itu bangkai, kecuali orang yang berilmu. Berarti orang yang berilmu tidak disebut bangkai lagi. Berarti orang berilmu sudah tidak disebut orang mati lagi, kecuali orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu banyak yang tertidur. Nah itu maksudnya. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tahu ilmunya banyak yang tertidur, kecuali mereka-mereka yang mengamalkan ilmunya. Kemudian orang-orang yang berilmu, yang tahu akan hakikat ketuhanan, banyak yang tertidur, kecuali mereka-mereka yang memakai ilmunya atau mereka-mereka yang mengamalkan ilmunya. Berarti hanya orang-orang yang mengamalkan ilmu yang diketahui tadi itu. Orang-orang yang sudah memakai ilmu yang sudah dia ketahui tadi itu, hanya itu aja yang sudah bangun, yang sudah nggak tidur, itu orang sudah bangun, yang sudah memakai ilmu, yang sudah dapat memakai ilmu, yang sudah dapat mengamalkan ilmu, itu orang kebangun. Tidak lagi disebut orang yang tidur. Tapi belum selesai.
Dan orang-orang yang memakai ilmu yang sudah dia ketahui, orang-orang yang sudah mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, banyak yang tertipu. Banyak yang tertipu. Kecuali orang-orang yang ikhlas mengamalkan ilmunya, kecuali orang-orang yang ikhlas memakai ilmu yang sudah dia ketahui. Hanya dia yang sudah tidak dikatakan mati dan tidak dikatakan bangkai, dan dia pula yang sudah terbangun, dan dia juga yang sudah tidak tertipu. Orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, kecuali mereka-mereka yang ikhlas. Nah, jadi poinnya adalah ikhlas. Ikhlas tadi itu dalam artian ketika dia tahu akan ilmunya, ilmu Tuhan yang kita pelajari, lalu kemudian dia masuk dalam keberserahan diri, dan dia karam dalam keberserahan dirinya, dan dia lebur pada keberserahan diri itu, disebutlah dia panabillah, sebagaimana Nabi Sulaiman tadi, ya kan, dicontohkan tadi di pertanyaan pertama. Maka mereka yang sudah panah tadi itu orang ikhlas, dan orang yang sudah tidak tertipu lagi. Sehingga di dalam dia olah rasa, di dalam dia beramaliyah, di dalam dia bermusyahadah, di dalam dia bertafakur, di dalam dia berkhalwat, atau apapun katakanlah, dalam amaliyah tadi, dia menjalaninya berdasarkan aku tidak ada, engkau yang ada. Dia menjalaninya berdasarkan kata Allah, aku memuji diriku sendiri pada lisan hamba. Ikhlas itu adalah tauhid. Ikhlas itu tauhid. Makanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tentang ketauhidan. Kalau ya kan? Itu tentang ketauhidan. Disebut surah apa? Al-Ikhlas. Padahal tidak ada kata-kata ikhlas di dalam ayat itu. Ya kan? Di dalam ayat itu 1 sampai 5, 1 sampai 4 tidak ada kata-kata al-ikhlas. Tapi surah itu disebut surah al-ikhlas. Bagaimana ceritanya? Artinya orang yang mengerti tentang tauhid, kalau bahasa kasarnya, aku tidak ada, engkau yang ada. Aku bukanlah diriku, melainkan hanya engkau yang ada. Diriku hanya engkau nyatakan sebagai bukti adanya engkau. Bertauhid, itulah yang dinamakan ikhlas. Memberi uang ke orang ada mampu, memberi hadiah atau memberi sumbangan kepada orang yang tidak mampu, yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Yang dikatakan ikhlas tadi itu apa? Bagaimana? Ketika dia memberi, dia tidak merasa memberi. Ketika dia memberi, dia merasa bukan aku yang memberi, karena aku tidak ada.
maka yang memberi adalah Allah. Kan begitu kalau itu namanya ikhlas. Hubungannya kepada Allah, hubungannya kepada surah Al-Ikhlas. Maka dari itulah surah Al-Ikhlas itu dikatakan mirah dal lima. Surah Al-Ikhlas itu dikatakan mirah dal lima. Batu cincin ini mirah dal lima kalau lah. Surah Al-Ikhlas itu pun mirah dal lima, dalnya ada 5. Qul huwallahu ahad 1, Allahu somad 2, lam yalid 3, wa lam yulad 4, wa lam yakul lahu kufuwan ahad 5. Dalnya ada 5. Ujar orang para ma'rifat, orang arif billah, surah Al-Ikhlas itu adalah surah mirah dal 5. Merah itu melambangkan cintanya Allah. Maka orang yang bertauhid dia dicintai Allah. Itu maksudnya. Orang yang bertauhid adalah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang yang dicintai Allah. Ketika Ablasa atau Izadil berkata kepada Tuhannya, "Ya Rabb, izinkan aku untuk menggoda anak cucu Adam." Ya. Dalam riwayat iblis meminta kepada Allah, meminta izinkan diriku ya Rabb. Ini iblis saja kenapa minta lawan Tuhan? Ini kita mintanya ke dukun, ya kan? Banyak manusia ini mintanya ke dukun, padahal iblis saja mintanya ke Tuhan. Kayak apa saudara? Nang ungol ya Rabb, izinkan aku untuk menggoda anak cucu Adam. Apa kata Tuhan? Aku izinkan, silahkan engkau goda anak cucu Adam. Silahkan kau goda anak cucu Adam. Tetapi engkau tidak akan bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Itu aja. Yang selain ikhlas dapat digoda, yang ikhlas tidak dapat digoda. Membari orang dan itu ke yang tidak mampu, ke yang membutuhkan, ujar kita pengamenkah, apakah dan lain sebagainya. Siapakah menurut rasa kita memberi. Tapi kita sadar aku kadada, bukan aku yang memberi. Siapa yang memberi? Maka syaitan tidak akan menggoda di dalam hatinya. Untuk apa aku memberi dia? Wah, ini bukan sehat aja bang orangnya itu. Orang kayaknya bisa aja bang begawi. Potongannya lain kayak orang susah. Itu godaan setan tuh. Padahal hatinya berkata-kata begitu. Itu orang itu mampu aja Pak. Itu orang itu sehat aja sebujurannya. Ini orang datang meminta-minta, di hati berkata, ini orangnya sehat aja sebujurannya. Ini orang ini segar aja sebujurannya. Kuat aja panginya begawi, masih muda lagi. Nah, kata-kata yang demikian tadi itu godaan namanya. Tapi orang yang ikhlas tadi dalam artian dia bertauhid, dalam artian dia sudah meniadakan dirinya, kan ada lagi pertanyaan itu bari-bari. Kayak benar. Bila ada bari itu aja, bila kadada ampun mapai. Kada memandang orang ini bujuran kah, orang ini peminta-minta kada. Kalau ini tukang tipu, kada ada buruk sangka kayak itu. Bila ada bari-bari, bila kada ada berangai, itu aja. Jadi orang yang sudah tauhid, ikhlas, dia meniadakan dirinya, maka insya Allah dia terpelihara daripada syak, puasa.
Bahkan dikatakan kesudahan dari ilmu ma'rifat. Ada dikatakan demikian di sebuah kitab tasawuf, kesudahan dari ma'rifat akan hilang pertanyaan kenapa, mengapa, dan bagaimana. Kenapa kayak ini hilang, mengapalah hilang, bagaimana bisa kayak itu hilang. Dan ada senyum Mandela sudah tersenyum kepada si penulis novel. Tersenyum kepada si penulis novel. Ya mudah pahamlah. Apalagi tadi sudah satu lagi terakhir kan ini. Surahut tadi. Nah, surahut. Ayat tadi kan. Anda ayatnya tadi kan sudah ada. Dia coba dibacakan semua. Buka anunya tadi tuh, buka anunya surah. Mengenai napas. Oh, mengenai napas. Iya. Masuk surat dari surat Hud 148 kaitannya secara hakikat. Ya, secara hakikat. Kaitannya maknanya seperti apa? Dan di sini kan Allah mengatakan bahwa celaka orang-orang yang di dalam neraka. Betul. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik napas. Betul. Artinya bernapas. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit Selama dan ada langit bumi. dan bumi. Betul. Nah, itu lah kira-kira Baru sama sama surga juga kan? sama ya gitu. Surga kan kebalikannya. Kebalikannya. Kita mengupas dari sisi hakikat, ya kan? Kita kada berbicara syariat. Kalau berbicara syariat itu banyak tafsirannya. Nah, satu aja pun jadi tafsiran yang dapat berbeda satu dengan yang lain. Bila langit dan bumi masih ada, makanya kiamat. Ya kalau itu aja kan bingung sudah orang awam. Itu kan orang awam, orang syariat pada bingung sudah. Di neraka selama ada langit dan bumi, maka di neraka kan ada lagi langit dan bumi. Di surga juga begitu, selama ada langit dan bumi, maka di akhirat, ya kan kesimpulannya. Surga itu di akhirat, neraka juga di akhirat. Artinya di akhirat itu mana ada lagi langit dan bumi. Masih bernapas pula. Kalau di akhirat masih bernapas, dicabut lagi nyawanya kita. Ayo. Jadi kalau kita berbicara tentang syariat, itu banyak pro kontranya yang di luar sana yang bagaimana dalam menafsirkan. Ya. Namun kita memahaminya dari sudut pandang hakikat. Langit dan bumi yang dimaksud, langit dan bumi yang dimaksud adalah perumpamaan. Karena hakikatnya apa-apa yang disampaikan Allah di dalam Quran itu banyak yang mengandung perumpamaan. Banyak yang mengandung perumpamaan dan bahasa kiasan. Sebagaimana alam dunia ini, termasuk langit dan bumi yang dipandang dan disaksikan, dan apa saja yang ada di sekalian alam ini, semua adalah permisalan dan contoh-contoh bagi seorang hamba untuk berjalan menuju kepada Tuhannya. Langit adalah sesuatu. Kalau dalam contoh, langit itu adalah sesuatu yang tinggi, sesuatu yang di atas, sesuatu yang tidak ada lagi yang di atasnya
selain langit itu sendiri. Bumi itu di bawah, tidak ada lagi di bawahnya, sehingga dikatakan dengan istilah walaupun di bawah tanah ada tanah lagi, di bawah tanah ada tanah lagi sampai 7 lapis, tetapi tanah juga hanya berlapis-lapis. Makanya Abu Nawas itu dapat menjual tanah kepada 7 orang di satu bidang tanah. Di satu bidang tanah ada orang menukari, ayat tukari itu nah tanahnya. Karena ada lagi orang yang menukar tanah, ayat tukari mana tanahnya, itu nah tanahnya. Ada lagi orang menukari mana tanahnya, itu nah tanahnya. Itu juga yang ditunjuk. Lalu yang ketujuh tadi akhirnya terdapat satu dengan yang lain. Bekesah aku menukar tanah kepada Abu Nawas, mana tanahnya, itu nah kenapa sama tanahnya. Lalu menghadap 7-7-nya kepada Abu Nawas. Kayak apa ini Abu Nawas? Kenapa ikamnya menjual tanah, tapi tanahnya sama kepada kami semuanya bertujuh? Ujar Abu Nawas, tanah itu 7 lapis, terserah kalian anak milih namanya. Aku menjual tanah, ikam silahkan milih mau tanah mana. Nang lapis pertama kah, kedua kah, ketiga kah, terserah. Yang penting aku menjual. Bingung ya. Lalu